Membangun kawasan Pantai Utara Jakarta ini menjadi kawasan komersial, kawasan hunian, kawasan yang nanti akan menjadi kota Jakarta baru. Sebagai kawasan hunian dan komersial itu akan memasarkan suatu barang yang nanti akan ditenggelamkan oleh lautan karena global climate change. Rasa-rasanya kok nggak masuk akal ya. Hari ini satu hari menjelang pergantian tahun 2022, sebentar lagi akan kita tinggalkan, jadi tahun 2023. Saat ini saya sedang ada di Pulau Maju. Pulau Maju itu dulu namanya Pulau D, salah satu dari 17 pulau reklamasi yang ada di Teluk Jakarta. Area kawasan sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara ya, yang selama ini menjadi polemik. Anda bisa saksikan bahwa pulau ini sudah jadi. Dulu sekitar mungkin 10-15 tahun yang lalu, saya sekarang sedang berdiri di tengah lautan ya. Karena ini kan memang pulau buatan. Pasir putih yang Anda lihat di belakang saya itu adalah pasir putih yang diambil dari tempat lain dan jadilah Pulau Maju ini. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Pulau Maju atau Pulau D ini termasuk pulau terluar dari kawasan pulau reklamasi. Kawasan ini namanya The New Jakarta City atau Jakarta Baru, yang nantinya akan terdiri atas 17 pulau yang seperti yang Anda lihat sekarang ini sampelnya ya. Pulau Maju atau Pulau D sudah jadi, sudah begitu banyak kawasan-kawasan yang sudah lengkap untuk menjadi tempat hunian. Tinggal siapa yang punya uang bisa beli rumah, ruko, atau semua fasilitas yang ada di sini sudah siap ya. Saya lagi ada di marketing galerinya, jadi saya bisa melihat betapa banyaknya rumah-rumah yang dipasarkan, betapa banyaknya apartemen-apartemen, unit apartemen yang dipasarkan ya oleh mereka. Nah, Anda bisa melihat di latar belakang saya, ini namanya Pantai Pasir Putih, rencananya akan dibuat menjadi kawasan wisatanya Pulau Maju atau Pulau D. Dan jauh di luar sana Anda bisa melihat laut begitu tenang ya. Ini masa-masa di mana banyak sekali prediksi yang disampaikan oleh beberapa lembaga terkait bahwa Jakarta akan terjadi hujan badai. Dan saya ingin membuktikan apakah memang betul di kawasan pantai utara, pantai barat ya, kawasan barat Jakarta yang berbatasan langsung dengan laut lepas itu memang betul-betul terjadi badai. Ternyata nggak ada badai ya. Tanggal 30 Desember 2022 sama sekali tidak ada terlihat tanda-tanda badai, sama sekali tidak terlihat ada laut yang yang bergolak ya, kemungkinan akan adanya tsunami dan sebagainya. Dan saya juga ingin sekali lagi membuktikan bahwa rasa-rasanya kalau kita lihat dari betapa masifnya perkembangan atau pengembang ya untuk membangun kawasan Pantai Utara Jakarta ini menjadi kawasan komersial, kawasan hunian, kawasan yang nanti akan menjadi kota Jakarta baru. Dan tentu saja pengembang-pengembang itu pasti bekerja sama dengan para funders ya, para bank-bank atau pemodal. Pastinya mereka juga sudah melakukan feasibility study atau studi kelayakan. Tidak mungkin ya, rasa-rasanya tidak mungkin para funders, para bankers itu ya,
orang-orang yang memodali kawasan ini untuk dipasarkan nanti menjadi kawasan yang dijual sebagai kawasan hunian dan komersial itu akan memasarkan suatu barang yang nanti akan ditenggelamkan oleh lautan karena global climate change. Rasa-rasanya kok nggak masuk akal ya kalau kita lihat betapa masifnya perkembangan yang terjadi di kawasan ini. 3 dari 17 pulau reklamasi yang sudah jadi dan sudah dipasarkan oleh pengembangnya dinamakan Pulau Kita Maju Bersama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta. Dulu pulau kita namanya Pulau C, kemudian Pulau Maju itu Pulau D, dan Pulau Bersama itu Pulau G. Ketiga pulau tersebut dari 17 pulau reklamasi yang ada sudah dijual, sudah dipasarkan. Jadi saya jauh-jauh melakukan observasi dengan tim ya ke pulau reklamasi ini, kita ke Pulau Maju ini untuk membuktikan ya, mengumpulkan data-data. Apakah betul sih isu global climate change yang menghasilkan dampak terjadinya global warming ya? Yang mana duluan ini ya, telur sama ayam ya, antara global climate change dengan global warming atau efek pemanasan global yang kabarnya itu membuat es di kutub utara itu mencair sedemikian banyak yang mencair sehingga volume air laut itu menjadi jauh lebih besar ya. Ya, informasinya itu kan begitu ya. Walaupun beberapa kali saya sampaikan di sosial media juga secara logikanya bagaimana gitu kan. Jadi kita ikuti saja dulu propaganda atau informasi yang disampaikan oleh media ya, bahwa pemanasan global itu membuat es di kutub utara itu mencair sedemikian banyak sehingga volume air itu kemudian meluap. Lalu kemudian volume air yang banyak itu akan ke bawah sampai Jakarta, sehingga Jakarta akan pada satu ketika nanti akan tenggelam dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kata mereka di tahun 2050 Jakarta akan tenggelam. Ya. Nah, kita perlu evidence kan ya, kita perlu bukti. Apakah betul bahwa Jakarta ini akan tenggelam? Kalau Jakarta ini memang betul-betul akan tenggelam, para funders, pemodal, bank-bank yang memberikan modal kepada para investor yang mengembangkan kawasan pulau reklamasi ini, tentu saja mereka nggak akan bisa diyakinkan ya untuk mengguyurkan atau untuk memberikan dana kepada para pengembang ini untuk mengembangkan kawasan yang sedemikian luas ini gitu kan. Mana mungkin mereka mau memberikan dana kepada kawasan yang nanti akan tenggelam dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu 30 tahun ya. Karena kalau kita baca dari berbagai ulasan-ulasan artikel-artikel yang ada yang dari media lokal maupun media global itu kan, bahkan Presiden Joe Biden juga mengatakan kan, Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa hati-hati ya, Jakarta akan tenggelam. Padahal di kawasan pulau reklamasi ini ada beberapa pengembang dari Amerika Serikat. Tentu saja mereka nggak mungkin mau ya, nggak mungkin mau untuk melakukan pengembangan, melakukan investasi di kawasan yang 30 tahun lagi bakal ada di bawah laut kan, tidak mungkin ya. Nah, jadi saya ingin saya ingin mengajak Anda untuk melihat kondisi yang senyatanya ya. Bersama dengan saya banyak sekali wisatawan-wisatawan, banyak sekali orang-orang yang berasal dari luar kawasan pulau reklamasi ini ya, karena kan sekarang sedang hari libur ya, jadi mereka sedang berlibur untuk melihat sejauh mana kemajuan dari pembangunan pulau-pulau reklamasi di Jakarta ini. Dan ya mereka juga menjadi penyaksi ya, menjadi penyaksi bahwa sepertinya kalau kita lihat pengembangan dari kawasan ini sangat jauh ya dari kesan bahwa bakal akan ada penenggelaman Jakarta akibat dari global warming ya, seperti itu. Jadi saya akan mengajak Anda untuk melihat kawasan-kawasan yang lain, dan ini saya lagi di tengah-tengah, belum sampai di ujung terluar ya dari kawasan pulau-pulau reklamasi ini. Kalau di ujung terluar itu dari jauh sebenarnya udah lihat ya, ujung terluar aja udah begitu banyak apartemen-apartemen baru yang sedang dibangun. Ini ujung terluar loh, yang benar-benar berbatasan langsung dengan laut ya, samudra. Jadi Samudra Hindia kan ya, jadi berbatasan langsung, dan itu sudah jauh sekali ya dari kota Jakarta.
jauh sekali dari kota Jakarta. Sudah ada sekitar 28 sampai 30 km menjauhi kota Jakarta ya. Dan kalau mereka itu betul-betul begitu dekat dengan laut, maka ya kita boleh merasa aman ya, bahwa isu Jakarta akan tenggelam itu masih jauh sekali ya. Mudah-mudahan tenggelamnya masih 1000 atau 2000 tahun lagi.